Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sudah berusaha, tapi tetap setiap detik selalu merindukan mantan. Ya. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan? Kita sering dengar ya, orang mengatakan bahwa sesungguhnya kalau mau move on itu adalah menemukan cinta yang baru, mengganti cinta yang gagal ini dengan cinta yang baru. Ya, cuman yang jadi persoalan ya, hari ini gagal nih dengan mantan, kemudian bulan depan menemukan cinta yang baru, kemudian gagal lagi, kemudian menemukan lagi ya. Terus kapan berhentinya? Itu seperti gali lubang, tutup lubang. Ya, seperti kebiasaan orang berhutang ya. Jadi banyak kan orang berhutang itu gali lubang, tutup lubang. Jadi untuk bayar hutang yang dia lakukan apa? Berhutang lagi. Akhirnya hutangnya nggak beres-beres. Ya, seharusnya kalau kita punya hutang, apa yang kita lakukan? Jangan berhutang lagi. Ya, karena apa? Ya kalau untuk nutup hutang ini dengan berhutang lagi, ya, artinya dia sudah punya 2 tempat berhutang. Nanti ada kesulitan lagi, ngutang lagi, ada 3 tempat berhutang. Akhirnya tidak selesai-selesai. Begitu. Ya, saya banyak tuh dapat pertanyaan, Ustadz, ada tidak doa agar kita bisa membayar hutang? Itu menunjukkan ya bahwa memang persoalan hutang itu adalah sesuatu yang berat kalau sejak awal kita mismanagement. Orang berhutang boleh tidak? Boleh, tidak ada persoalan di sana. Tetapi ketika orang berhutang, tentu dia harus punya kalkulasi bagaimana caranya agar dia bisa membayar hutangnya tadi. Nah, orang yang hobinya begitu, ya, jadi ketika mantannya pergi atau berpisah, maka untuk melupakan tadi dia segera menemukan seseorang yang baru. Itu logikanya sama dengan orang yang berhutang tadi. Akhirnya tidak selesai-selesai, cuman berganti-ganti pasangan saja. Ya, dan itu adalah perjalanan hati yang sangat melelahkan. Jadi hati itu ya, ada saat di mana dia harus sendiri. Ketika orang mencoba melupakan orang yang dia cintai dengan menghadirkan orang yang baru, ada yang berhasil, ya, tetapi yang gagal itu jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Karena dengan hadirnya seseorang yang baru, bukan kemudian membantu melupakan, tetapi justru jadi masalah baru di dalam kehidupannya. Ya, saya setuju untuk berusaha melupakan cinta terhadap mantan ini agar tidak kepikiran terus ya. Kita butuh cinta ya yang lebih kuat, cinta yang lebih agung, ya, cinta yang sejati. Karena itu kesalahan mendasar kita melupakan cinta sejati yang ada di dalam
hati kita. Padahal cinta itu selalu ada di sana, tapi kita lupakan karena kita begitu sibuk dengan proses pencarian cinta-cinta yang semu tadi. Cinta yang sejati. Ya, menjadi orang yang mencintai Allah. Ya, jadi Allah itu mencintai kita, sangat mencintai hamba-hambanya seperti kita. Cuman kita saja, ya, yang selalu melupakannya. Padahal ya, nah ini kita bicara tentang wali Allah. Jadi waliullah itu adalah orang-orang yang mencintai Allah. Kita kan bayangannya wali Allah itu adalah wali Songo, ya, Sunan Giri, Sunan Bonang, kemudian Sunan Kudus, Sunan Derajat, dan seterusnya, ya, termasuk Sunan Kalijaga. Itu sunan-sunan yang memiliki karomah-karomah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bayangan kita kan selalu begitu. Menjadi wali Allah itu adalah sesuatu yang mungkin dilakukan oleh setiap manusia, asalkan dia memiliki keinginan untuk kembali kepada cinta sejatinya, yakni cinta kepada Allah. Menjadi wali Allah, ya, itu butuhnya dua hal. Mencintai mantan butuhnya macam-macam. Butuh kaya, butuh pintar, butuh ganteng, perawatan, fitness, ya. Kemudian harus sabar. Kemudian butuh kuota, butuh duit yang banyak, dan seterusnya. Itu kalau mencintai manusia. Mencintai Allah butuhnya dua hal. Ya, Imam Ibnu pernah memberikan nasihat. Kata beliau, fa'auliyaullahi humul mu'minunal muttaqun. Wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Jadi beriman, kemudian diikuti dengan takwa. Takwa itu bagaimana? Takwa itu ibadah. Ya. Ibadah itu seperti apa? Seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Maka di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengajak orang-orang yang mencintai Allah agar mengikuti jalan yang sudah diteladankan, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu adalah orang yang paling mencintai Allah. Karena itu ibadahnya pun adalah ibadah yang luar biasa tekunnya, luar biasa giatnya. Ya, begitu. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Nah, maka di dalam surat Ali Imran ayat ke-31 itu dijelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, hai Rasul,
jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ya, agar cinta yang sejati di dalam hati kita ini, cinta sejati dalam hati kita ini, ya, ini kan yang perlu kita aktifasi sekarang untuk menyelesaikan, mengobati, ya, luka-luka cinta kita kepada makhluk. Caranya seperti yang dijelaskan tadi, mengikuti jalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah karena itu teruslah mengaji, ya, teruslah belajar, dan insya Allah amalkan apa yang kita pelajari tadi. Semoga ya menjadi berkah untuk hidup kita, dan semoga mendatangkan cinta yang sejati, cinta yang hakiki di dalam hati kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.